yang terhebat, hanya Engkau yang terbaik di dalam kehidupan kami. Tidak ada alasan bagi kami tidak menyembah Engkau. Bekerjalah dalam ibadah kami saat ini Tuhan. Kami percaya ada kuasa-Mu yang bekerja, mengarahkan setiap hati kami kepada kebenaran firman-Mu, supaya penyembahan kami Bapa sungguh-sungguh menjadi penyembahan yang hari demi hari Bapa memuliakan nama-Mu. Tolonglah hamba-Mu yang berbicara, yang tidak lebih dari satu orang pun saudara-saudara hamba-Mu di tempat ini. Kau sempurnakan Bapa penyampaian firman-Mu hari ini, dan kami semua mendengar dengan baik, meresap setiap kebenaran firman-Mu. Kami yang menerima firman-Mu dipulihkan, disembuhkan, diubahkan, dan dibangkitkan. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar di dalam nama Yesus. Bapak Ibu yang siap mendengar firman Tuhan bersama saya katakan amin. Silakan duduk. Salam. Selamat hari Minggu yang diberkati. Senang sekali melihat bertemu kembali dengan Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita kembali ke seri khotbah kita yang keempat, yaitu deklarasi Injil dan penyembahan. Sebagaimana yang Bapak Ibu Saudara tahu bahwa setiap orang itu butuh pernyataan dan pengakuan, ya. Waktu kita dulu pacaran, ya, butuh pengakuan. Apalagi pada waktu menikah, butuh pernyataan dan pengakuan. Kalau pacaran tidak ada pernyataan, tidak ada pengakuan, itu kayak apa ya? Kayak digantung gitu ya. Kayak tergantung, nggak jelas gitu. Nah, makanya butuh pengakuan. Rumah tangga yang jelas dideklarasikan lewat sebuah pernikahan, maka tidak ada yang berani macam-macam lagi. Tidak ada yang berani main-main lagi gitu ya. Serius, sungguh-sungguh menjalani satu hubungan. Demikian juga pada waktu kita bekerja di satu tempat, ada istilah dilantik ya. Waktu kita bergabung di satu gereja, ada istilah apa? Pembaptisan. Pada waktu kita masuk di satu institusi, ya, ada semacam dilantik gitu ya. Jadi jelas status kita. Nah, demikian juga Bapak Ibu. Ketika kita masuk di dalam kehidupan iman kita, kita perlu mendeklarasikan iman kita. Deklarasi iman itu tidak hanya terjadi pada waktu kita dibaptis. Deklarasi iman itu tidak hanya terjadi pada waktu kita beribadah. Deklarasi iman itu terjadi setiap hari. Nah, saudara, apa itu deklarasi Injil? Kita melihat bersama-sama apa itu deklarasi Injil. Di ayat 24 tadi dikatakan, Tuhan memberkati engkau dan apa? Melindungi engkau. Tuhan mendeklarasikan umatnya, ya, dalam konteks ini kepada Imam Harun dan anak-anaknya, mendeklarasikan berkat atas umat Israel setiap kali beribadah di tabernakel. Nah, kata berkat di sini Bapak Ibu berasal dari kata benediction. Dalam bahasa Ibrani berasal dari kata barak, Latin benedictio, yang kemudian menjadi benediction. Bene berarti baik dan kere berarti kata. Jadi kalau digabung benediction itu adalah kata yang baik. Nah, setelah bangsa Israel ibadah di tabernakel, kata-kata ini yang disampaikan kepada umat Israel. Jadi doa berkat yang kita lakukan setiap akhir ibadah itu bukan sekedar tanda bahwa ibadah kita sudah selesai. Itu bukan semacam mantra, oh kalau kita terima doa berkat nanti kita bakalan dapat ini, dapat itu, dapat ini gitu ya. Bukan Bapak Ibu. Tetapi doa berkat itu adalah tradisi yang sudah dimulai sejak zaman Imam Harun, ya, zaman Musa, sampai hari ini kita lanjutkan di dalam setiap ibadah kita. Jadi kalau ada doa berkat, itu sarana kita mendeklarasikan berkat kasih karunia Allah, berkat kasih setia Allah di dalam kehidupan kita. Tahukah Bapak Ibu bahwa setiap orang itu butuh yang namanya pengakuan, butuh yang namanya validasi, betul ya?
kita butuh yang namanya penghargaan. Belajar dari seorang Yakub, Bapak Ibu. Yakub itu adalah anak dari siapa? Ada yang tahu? Anak dari Ishak. Ishak itu punya dua anak, satu namanya Esau. Esau punya Ishak lebih suka, lebih sayang kepada Esau. Padahal Tuhan akan memberikan berkat anak sulung itu kepada siapa? Kepada Yakub. Tetapi karena Ishak begitu sayang kepada Esau, Bapak Ibu, ia mengabaikan Yakub. Yakub itu kurang perhatian kasih sayang seorang bapak. Ia haus dan lapar akan kasih seorang dari papanya. Karena itu ada Ribka, yaitu ibunya Yakub, punya siasat dan punya rencana. Kok udah, kita mau percaya Bapak. Jangan khawatir. Bukan Esau yang dapat berkat, kamu aku sudah terima dari Tuhan. Mulai mereka mengatur rencana, mengatur strategi, membuat gunung di badannya Yakub. Lalu singkat cerita, hari itu akan tiba. Yakub bilang gini, "Ma, ini bener gak sih yang kita lakukan ini? Bukannya nanti aku dapat berkat, malah dapat kutuk." Lalu mamanya bilang, Ribka bilang, "Biarin, jangan khawatir. Kalau dapat kutuk, aku saja yang dikutuk." Lalu pada waktu itu Yakub maju. Yakub maju memakai segala strategi, mengikuti saran ibunya untuk mendapatkan sebuah pengakuan dari papanya. Seorang butuh pengakuan dari otoritas yang di atasnya. Seorang anak butuh pengakuan, afirmasi, penghargaan, validasi dari otoritas di atasnya. Nah, ini Bapak-bapak ya, kita punya perkataan yang baik yang kita sampaikan kepada anak-anak kita itu sangat berarti buat mereka. Nah, si Ishak tidak melakukan itu kepada Yakub, hanya kepada Esau. Bapak Ibu, dia menyiapkan berkat keturunan itu kepada Esau, karena memang Esau itu anak yang lahir pertama kali. Meskipun mereka anak kembar, Esau lebih duluan lahir. Tapi Yakub megang tumitnya si Esau. Seolah-olah Yakub tidak rela. Tapi memang Bapak Ibu, Yakub ini sudah dijanjikan sejak dari awal. Nah, akhirnya apa terjadi Bapak Ibu? Yakub menerima berkat anak kesulungan. Dia menerima doa berkat dari papanya. Tapi apa yang terjadi? Relasi dalam keluarganya rusak. Hubungan dengan kakaknya sendiri rusak. Ia menjadi orang yang menjadi pelarian. Hidupnya gak jelas. Hidupnya terus mengejar berkat. Ketika ada di rumah si Laban, dia mengejar berkat. Tapi dapat berkat yang satu, dia ditipu lagi. Dia bergulat dengan kehidupannya sendiri. Tidak berhenti. Sampai satu titik dia bergulat dengan Allah. Lalu dia bilang, "Tuhan, kalau bukan Tuhan yang memberi aku berkat, aku tidak akan melepas Engkau." Lihat Bapak Ibu, ketika kita mengharapkan validasi, pengakuan, afirmasi dengan strategi kita, dengan usaha kita, yang terjadi apa? Sering sekali merusak relasi kita dengan saudara-saudara kita, merusak hubungan kita, membuat kita menjadi orang yang pelarian. Itulah yang dialami oleh Yakub, tapi berbeda dengan apa yang dialami oleh Yesus. Waktu Yesus dibaptis di Sungai Yordan, waktu Yesus keluar dari air, apa yang dikatakan oleh Bapa dari suara dari langit? Ada yang tahu? Siapa yang tahu? Amin, dosen. Inilah anak yang kukasihi. Lihat saudara, Yesus belum melakukan apa-apa dalam pelayanannya. Dia belum pernah berkhotbah, dia belum pernah menyembuhkan orang, dia belum pernah melakukan apa-apa untuk namanya. Tapi ada afirmasi dari surga. Inilah anak yang kukasihi. Jadi dalam kehidupan kita ada dua jenis validasi, ada dua jenis pengakuan
Deklarasi yang direncanakan oleh manusia dan deklarasi yang direncanakan oleh Allah. Pengakuan, validasi, afirmasi yang direncanakan manusia selalu membawa kita kepada berbagai kekacauan. Tetapi saudara lihat, validasi yang dari Tuhan kepada Yesus. Yesus belum melakukan apa-apa. Bukan berdasarkan performa Yesus, bukan berdasarkan usaha Yesus. Yesus belum melakukan apa-apa. Dari sorga berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Itulah validasi bagi orang-orang yang merespon panggilan Tuhan. Minggu pertama kita belajar bagaimana Allah memanggil kita. Bukan karena kita lebih baik dari orang lain, tapi karena Allah kita itu setia. Waktu kita berkata, Tuhan, hanya Engkau yang setia, aku mau hidup dalam rencanamu. Kata-kata ini juga tertuju kepada saudara. Doa berkat ini juga tertuju kepada saudara. Minggu yang kedua kita belajar bagaimana kita mengaku dosa. Ya Tuhan, aku pendosa, aku bobrok, aku gagal. Karena itu aku butuh Engkau. Di saat yang sama saudara dan saya adalah orang yang sedang dilayakkan untuk menerima berkat. Minggu ketiga kita belajar, Tuhan, firman-Mu itu lebih dari segalanya. Aku mau mengenal Engkau lebih dari siapapun. Waktu itu saudara merespon panggilan Allah. Waktu itu saudara sedang hidup dalam penyembahan. Itu tandanya doa harum ini juga tertuju kepada saudara. Perkataan Bapa kepada Yesus juga tertuju kepada saudara. Saudara dan saya waktu merespon penyembahan, merespon firman, merespon menyikapi dosa kita dengan pertobatan, saudara dan saya adalah orang yang dikasihi Tuhan. Amin. Orang yang berkenan kepada Tuhan. Sama seperti Yesus. Bukan karena apa yang Yesus lakukan, bukan apa yang karena kita lakukan, tetapi karena kasih dan kemurahannya, karena kasih setianya yang tidak pernah pudar. Kemarin saya jatuh Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu, seperti yang Bapak Ibu doakan. Saya jatuh. Aduh Tuhan, saya ingat langsung, Tuhan, aku masih punya anak, Tuhan masih kecil-kecil. Tuhan, aku masih belum melakukan apa-apa. Masih belum ada yang kulakukan untuk Tuhan. Saya bangkit dari jatuh. Aku sembuh, aku sehat, aku kuat. Di rumah sakit, sampai di rumah sakit, dokter bilang, mengerikan diagnosanya. Bapak harus dipasang pen 2, nanti dirujuk. Lalu rusuk Bapak juga patah, harus disedot anginnya. Mengerikan, mencekam saudara. Tapi seharian itu saya nggak bisa tersenyum, saya nggak bisa tertawa, terdiam. Saya melihat wajah istri saya juga udah penuh dengan ketakutan gitu ya. Tidak bisa saudara. Tapi saya ingat, Tuhan, aku anak Tuhan. Memang Tuhan, aku kemarin bobrok, aku terlalu ceroboh, tapi aku punya Tuhan. Aku punya Allah. Kutukku, penyakitku, Tuhan sudah tanggung dari dalam rumah sakit di ruang IGD. Saya berdoa seperti itu. Akhirnya saya bisa menghadap dengan dokter, berkata kepada dokter dengan tenang, tidak dengan emosi, tidak dengan marah. Saya bilang, Pak dokter, kalau patah saya kan harusnya demam. Kalau patah kan sampai saya nggak bisa duduk berjalan seperti ini. Dokter, saya dulu waktu kecil pernah jatuh, kaki saya ini terpelecok dari kecil. Mulai saudara, yaudah kalau bapak nggak, karena sebelumnya kita sudah dapat ancaman, kalau bapak nggak mau nurutin kata dokter, ya bapak berarti pulang. Kalau pulang ya nggak berlaku BPJS, artinya harus bayar. Nah saudara, akhirnya lambat laun dokternya berdiskusi, dokternya ngobrol mungkin ya, akhirnya dia bilang, Pak, kita abaikan masalah tulang kaki bapak direhab dulu, apa istilahnya, observasi dulu. Dan bersyukur Bapak Ibu, selama menunggu itu ada Pak Kliat, ada teman-teman yang Bapak Ibu yang mendoakan, menguatkan, meneguhkan gitu ya, untuk tetap, Pak dokter, kami tidak bersedia dioperasi.
kami memilih untuk dirawat saja gitu ya. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah mendoakan kami, memperhatikan kami ya, untuk mensupport ya, melewati kemarin ya. Itu hari yang bersejarah ya buat kami ya. Nah, kita kembali kepada firman Tuhan. Betapa penting kita mendeklarasikan Injil di dalam kehidupan kita. Deklarasi Injil, apa hubungan deklarasi Injil dengan penyembahan? Di dalam ayat 6, di ayat 25 dikatakan, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Wajah ini berbicara tentang apa Bapak Ibu? Tentang relasi. Kalau kita ketemu seseorang di jalan, lalu kita melihat wajahnya, bisa kena marah kita. Tapi kalau Pak Daniel melihat wajahnya Bu Ida, menatap wajahnya Bu Ida, yang ada adalah jatuh cinta kembali Pak. Tapi kalau wajah orang kita lihat, nah ini bisa membuat masalah baru. Artinya, ketika Allah berkata Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, ini berbicara tentang apa? Relasi pribadi kita dengan Tuhan. Ada keintiman, ada perkenanan Tuhan buat kita. Jadi penyembahan yang sejati itu adalah respon spontan dan penuh rasa syukur dari orang yang menerima deklarasi identitas kita atas kasih setia Allah. Makanya dikatakan Bapak Ibu, ini kontras dengan apa yang dialami oleh Musa. Musa sebelumnya di Keluaran 33 ayat 18, dia sangat rindu melihat wajah Tuhan. Tapi Tuhan menjawab apa? Engkau tidak tahan melihat wajahku, sebab tidak seorang pun dapat melihat wajahku. Kenapa Bapak Ibu? Karena manusia itu berdosa. Allah itu adalah Allah yang kudus, gitu. Kita nggak mungkin bisa memandang Allah yang kudus karena kita berdosa. Karena waktu manusia jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa dikatakan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita nggak mungkin bisa melihat wajah Allah. Tapi dalam bilangan 6 ini sungguh aneh bin ajaib. Kenapa kepada Musa dibilang kamu nggak bisa melihat wajahku, tetapi di bilangan 6 ini dikatakan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bagaimana wajah Allah yang bersinar, yang kudus bisa menyinari manusia yang berdosa? Bagaimana bisa mungkin? Ternyata mungkin Bapak Ibu. Ketika apa? Ketika Allah menunjukkan kasih karunia-Nya kepada kita. Ingat di mana doa berkat tadi diberikan ketika di tabernakel. Apa yang terjadi di tabernakel? Di tabernakel itu ada persembahan korban. Persembahan korban itu Bapak Ibu terus setiap kali mereka datang ke Tuhan harus ada persembahan korban. Tapi persembahan korban itu bukanlah persembahan korban yang sejati. Saudara dan saya sudah memiliki korban yang sejati, yaitu Yesus. Dialah persembahan korban sejati di tabernakel. Lewat pengorbanan Yesus di atas kayu salib, hubungan kita dengan Allah dipulihkan. Lihat saudara, waktu kita menerima deklarasi dari Allah, hubungan kita dengan Allah, dengan sesama dipulihkan. Beda dengan tadi Yakub. Yakub merencang deklarasi untuk dirinya sendiri. Akhirnya apa? Hubungan dengan orang-orang terdekatnya rusak, kacau. Terus terjadi perselisihan yang tiada henti. Tapi waktu Allah mengarahkan wajahnya kepada kita, menyinari kita dengan wajahnya. Kenapa? Karena di tabernakel telah ada korban yang sejati, yaitu Yesus. Justru hubungan kita dengan Bapa dipulihkan. Hubungan kita juga dengan sesama dipulihkan. Nah, banyak orang salah mengerti dengan penyembahan. Mereka berpikir
penyembahan itu adalah cara untuk merayu Tuhan, cara untuk menyogok Tuhan supaya memberkati mereka. Itu bukan kekristenan. Itu adalah iman transaksional, iman yang transaksional. Orang seperti ini adalah orang yang beragama, bukan orang yang berinjil. Orang yang berinjil itu selalu apa Bapak Ibu? Tertuju kepada wajah Tuhan. Artinya ada hubungan yang akrab, ada relasi yang intim dengan Tuhan. Maka kita selalu menyanyi di buku merah Bapak Ibu. Pandanglah wajah Yesus, oh pandang wajahnya mulia, isi dunia menjadi suram oleh sinar kemuliaannya. Amin. Waktu kita memandang wajah Tuhan, kita menerima kemuliaan Tuhan, kita melihat keindahan Tuhan, kita terpesona, kita terkagum, maka tidak ada yang bisa menandingi keindahan Tuhan. Keindahan apapun, pesona apapun yang ditawarkan oleh dunia ini, kita bisa mengalahkannya. Ada wajah Tuhan, ada keintiman yang membawa kita semakin hari mengenal Tuhan. Sehingga Bapak Ibu, hubungan kita pun dengan sesama diubahkan Tuhan. Karena begini prinsipnya, seseorang bisa menerima, bisa memberi kalau dia sudah pernah menerima. Kalau kita sudah memandang kepada keindahan Tuhan yang begitu mulia, kita merasakan kasih-Nya yang begitu besar, kita merasakan kebaikannya yang tulus ikhlas, maka kita pun akan mengalirkannya kepada orang lain. Itulah kekristenan, lahir dari hubungan. Karena kita menerima penghargaan, penerimaan, validasi dari Tuhan, mulut kita pun mudah untuk memberikan apresiasi kepada orang lain. Tangan kita pun mudah untuk melakukan satu pekerjaan, hal yang baik untuk orang lain. Ketika kami beberapa kali sakit di rumah sakit, Bapak Ibu, Ibu Deborah melahirkan ya, mulai dari saya juga 2 kali dirawat. Saya merasakan kasih Tuhan ya, lewat Budi Sundari, lewat Mas Arif, Mbak Kesya yang mengantar kami, ya, Bu Endang yang memasakkan waktu kami di Sentul, mengantar makanan masa Covid gitu ya. Bapak Bu Riana, kemarin ada Oma Popomoy, ada Pak Klian. Itu adalah perpanjangan Tuhan Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu semua yang belum saya sebut namanya, tanpa rasa hormat ya, tanpa mengurangi rasa hormat, saya tahu Bapak Ibu semua mendoakan kami. Tapi maksud saya begini Bapak Ibu, maksud saya ketika merasakan perhatian begitu luar biasa, kepingin juga meneruskannya kepada orang, kepingin melakukannya kepada orang. Bude Umi ya, jaga anak-anak kami di rumah. Bu Ratna datang. Tapi bukan berarti Bapak Ibu ya, ini mulai ketawa-ketawa ya. Sorry Bapak Ibu, tidak menyinggung Bapak Ibu yang nggak melihat kami, nggak itu maksudnya ya. Ini harus disclaimer ini, karena kalau panjang pula nanti nih, Pak Pendeta pulang dari mana ini gitu ya. Bukan itu maksudnya ya Bu Risma ya. Maksud saya ketika kita merasakan kasih Tuhan, kita melanjutkannya kepada orang lain. Ketika kita merasakan kasih Tuhan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengasihi dengan tulus ikhlas, kita pun kepingin melanjutkannya kepada orang lain. Amin Bapak Ibu. Amin. Puji Tuhan saudara. Oke, waktu Bang Misko istrinya melahirkan di rumah sakit, Bu Deborah bilang, "Pak, kita masakin ya untuk Mbak Sekar ya." Saya bilang, "Mama masakannya emang bisa dimakan gitu ya." Karena kita pernah merasakan ya. Oh iya, waktu kita pernah di rumah sakit,
Beri perlakuan seperti itu, waduh, memberi kekuatan. Kita kepingin lakukan, tapi ternyata masakan kami pasti nggak seenak Bu Endang gitu ya. Tapi maksud saya Bapak Ibu, ketika kita merasakan satu kebaikan, ketulusan, kasih yang begitu besar, kita kepingin melanjutkannya kepada orang lain. Karena pada prinsipnya, apa yang kita terima dari Tuhan, apa yang kita terima, baru kita bisa memberikannya kepada orang lain. Amin. Dulu juga saya pernah, waktu saya masih pemuda, saya penuh dengan minder. Di gereja saya adalah anak yang sangat minder. Di keluarga saya penuh dengan menerima penghakiman, Bapak Ibu. Tapi saya ingat waktu di gereja saya bertemu dengan seorang namanya Bang Bimas dan juga Bang Joni. Dia mahasiswa dari STBM, melayani di tempat kami. Dan pada waktu mereka datang ke sana, mereka melayani saya, mendekati saya, merangkul saya. Mereka memberi semangat kepada saya. Saya mulai merasakan, wah, indah ya kehidupan seperti ini ya. Indah sekali. Aku merasa, yang tadinya aku merasa minder, mulai aku merasa menjadi seorang yang berarti. Sehingga apa yang dilakukan oleh Bang Joni dan Bang Bimas ini, kakak tingkat saya, juga saya kepingin lanjutkan kepada orang lain. Iya ya, aku pernah diberkati, aku pun mau memberkati. Ketika saya dulu masih kecil, anak sekolah minggu, saya begitu nakal. Cita-citanya jadi preman, Bapak Ibu. Tiap hari kalau ketemu anak-anak itu mau berantem rasanya gitu ya. Tapi waktu saya sekolah minggu, waktu saya belum ke gereja, waktu saya belum kenal Tuhan, ada seorang guru sekolah minggu namanya Ibu Asmina Tarigan. Ia mengajak saya untuk hadir di sekolah minggu. Akhirnya oleh ajakan dari guru sekolah minggu saya akhirnya setia bergereja, mengenal Tuhan. Dan waktu saya pergi kemana-mana Bapak Ibu, saya melihat ada anak kecil ini tidak ke gereja, tidak pernah sekolah minggu. Ada kerinduan senantiasa untuk bagaimana caranya anak ini juga ikut sekolah minggu. Karena apa? Saya pernah diajak, saya pernah dirangkul, saya pun ingin melakukannya kepada orang lain. Lihat saudara, Musa berkata, perlihatkanlah kemuliaanmu. Tapi Tuhan bilang, engkau tidak bisa melihat kemuliaanku. Tapi puji Tuhan, di ayat yang selanjutnya, di bilangan 6, dikatakan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dia yang memberi kita kasih karunia. Dia yang memberikan kita penerimaan. Dia yang memberikan kita penghargaan. Dia yang memberi kita pengakuan. Sehingga kita apa Bapak Ibu? Kita menerima apa yang kita tidak pernah miliki selama ini. Kita pun akhirnya bisa menyalurkan kasih kepada orang lain. Kita pun akhirnya bisa menyatakannya kepada orang lain. Sehingga berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Yakub. Yakub usahanya untuk sebuah validasi, untuk sebuah deklarasi, merusak hubungannya. Tetapi waktu kita menerima deklarasi yang Tuhan kerjakan buat kita, justru memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama. Karena kita mengalirkan berkat yang kita alami kepada orang-orang sekeliling kita. Nah, yang ketiga, bagaimana orang percaya mendeklarasikan Injil setiap hari? Di bilangan 6 ayat 27 berkata, demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Bagaimana orang percaya mendeklarasikan Injil setiap hari? Dengan meletakkan namaku atas orang Israel.
Apa artinya? Doa berkat di akhir ibadah bukan sekedar tanda penyembahan kita berakhir, tapi itu justru sebuah awal dari pengutusan di sepanjang minggu kita bekerja, kita beraktivitas. Doa berkat bukan sekedar memberikan perasaan hangat, bukan hanya tanda bahwa Tuhan memberkati dan mengasihi. Lebih dari itu, berkat Tuhan memberikan nama baru, karena ada nama Allah yang diletakkan atas kita. Saudara, Allah sedang berkata, aku meletakkan namaku atasmu. Sama seperti pada waktu kita dibaptis dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sejak saat itu kita dimateraikan atas nama Allah Tritunggal. Kita pulang dengan berkat. Kita berjalan dengan berkat dari Bapa, Putra, Roh Kudus. Maka kita bisa menjadi orang yang memberkati. Kita tidak lagi menjadi orang yang mengutuk, tetapi menjadi orang yang memberkati. Karena pada prinsipnya kita bisa memberi dari apa yang kita terima. Ya. Kalau kita pernah sakit lalu didoakan, diperhatikan, dimotivasi, Tuhan juga mau kalau kita menerima berkat itu kita lanjutkan kepada orang lain. Amin. Saya percaya Bapak Ibu yang sudah begitu setia melayani, mendoakan, memperhatikan pekerjaan Tuhan, karena Bapak Ibu sudah mengalaminya. Orang yang belum mengalaminya tidak mungkin bisa melakukannya dengan sungguh-sungguh. Karena kita sudah mengalaminya, maka kita rindu orang lain mengalaminya. Gak mungkin kita bisa memberikan apa yang kita gak pernah alami. Maka Tuhan mau kita terus mengalami berkat-Nya. Bagaimana caranya? Deklarasikan berkat Tuhan. Waktu Bapak Ibu sakit, waktu kita sedang menerima berkat, deklarasikan. Dengan berkat ini Tuhan, aku mau memuliakan Tuhan. Dengan sakit ini Tuhan, aku akan lihat untuk menjadi berkat. Dengan pergumulan ini Tuhan, aku akan menceritakan kebaikan-Mu. Akhirnya Bapak Ibu, deklarasi Injil itu bukan sekedar kita memahaminya secara pengetahuan atau kita mengulang-ulangnya setiap kali kita mengakhiri ibadah, tetapi itu kita bisa rasakan, bisa alami, bahkan kita bisa nyatakan kepada orang lain. Ada masa kita melayani Tuhan, melakukan A, B, tapi hati kita kering, hati kita haus, validasi, mudah goyah oleh kritikan, oleh pujian. Kita gampang kehilangan fokus Bapak Ibu. Namun firman Tuhan mengingatkan kita hari ini, kejarlah validasi yang dari Tuhan. Kejarlah apa yang Tuhan sudah nyatakan buat kita lewat berkat Harun hari ini. Sehingga kita melayani bukan lagi melayani untuk validasi. Kita melayani bukan lagi karena kita ingin mendapatkan berkat, tetapi karena kita sudah menerima berkat, kita sudah dikasihi, kita sudah diterima, kita sudah dihargai. Makanya Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, berkatilah dan jangan mengutuk, karena kita sudah menerimanya dari Tuhan. Tidak ada lagi kutuk yang bisa keluar dari mulut kita. Tidak lagi ada kata penghakiman yang keluar dari mulut kita. Karena apa? Tuhan gak pernah menghakimi kita lagi. Ia hanya memiliki berkat untuk diberikan kepada kita, sehingga itu pun yang seharusnya juga kita nyatakan kepada orang lain. Mari kita tunduk kepala. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Semakin kita menikmati Tuhan, semakin kita merasakan kebaikannya Tuhan, maka semakin kita memancarkan keindahan Tuhan lewat kehidupan kita. Deklarasi Injil membawa kita kepada kehidupan yang Tuhan rencanakan. Deklarasi Injil adalah undangan untuk kita menikmati Dia sepanjang hidup kita.
Mari kita merenungkan firman Tuhan hari ini. Apakah saya sudah menjadi orang yang sungguh-sungguh mendeklarasikan berkat Tuhan, mendeklarasikan Injil di dalam kehidupan saya pribadi? Apakah saya hanya tahu Allah mengasihi saya, atau sungguh-sungguh merasakan secara pribadi apa yang Allah sudah sediakan, sudah kerjakan buat kita? Apakah yang mungkin menghalangi kita hari ini untuk mengecap manisnya kebaikan Tuhan? Atau pertanyaannya, dari mana dan siapa selama ini kita mencari berkat? Dan sudahkah kita menjadi berkat kepada banyak orang? Sudahkah kehidupan iman kita membawa kita makin hari memandang wajah Tuhan, membawa kita kepada keintiman dengan Tuhan, merasakan kasih-Nya, kebaikan-Nya, penghargaannya, penerimaannya dalam hidup kita? Sudahkah setiap pagi kita bangun dengan semangat mendeklarasikan Injil dalam hidup kita? Bapakku, bersyukur Kau terima aku sebagai anak-Mu. Kau sediakan segala berkat dalam hidupku. Kau menanggung kutuk dosa dan penghakimanku. Hari ini adalah hari yang berbahagia, karena Tuhan bersama dengan aku. Dan sudahkah kita mengakhiri hari kita dengan mendeklarasikan iman? Tuhan, aku bersyukur semua apa yang terjadi sepanjang hari ini. Aku tahu semua mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi-Mu. Dan aku percaya segala kutuk yang dikerjakan iblis hari ini Tuhan ubah menjadi berkat, menjadi puji-pujian, pengagungan bagi nama Tuhan. Siapkah saudara mendeklarasikan Injil dalam setiap aspek, situasi, waktu hidup saudara? Kalau itu kerinduan saudara, mari minta Roh Kudus untuk memateraikan kebenaran firman-Nya. Berhenti mengejar validasi dari manusia dan hidup dari deklarasi Injil, deklarasi berkat yang Tuhan sudah nyatakan kepada Harun, kepada bangsa Israel lewat Imam Harun. Dan biarlah berkat-berkat itu mulai kita rasakan, mulai kita alami, sehingga kita pun bisa mengalirkannya kepada orang lain. Roh Kudus, Engkau bekerja lewat pemberitaan firman-Mu hari ini. Hamba-Mu terbatas, tapi kuasa-Mu Tuhan tidak terbatas bekerja di dalam kehidupan kami.